Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak, dan seluruh jamaah yang insyaallah dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling awal mari kita bersyukur pada Allah. Salah satu cara kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa hadir di majelis yang mulia, majelis ilmu. Insya Allah juga bertempat di tempat yang mulia, panti asuhan. Dan insya Allah kita datang dari rumah masing-masing dengan niat yang mulia, niat yang mulia, majelis yang mulia, bertempat di tempat yang mulia. Mudah-mudahan bisa menjadikan kita semuanya manusia, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah hamba Allah yang mulia itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah sungguh adalah mereka yang paling bertakwa. Ayat ini kemarin dibaca ketika pembukaan Piala Dunia. Untuk pertama kalinya Al-Quran dibacakan di pembukaan Piala Dunia. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukurlah kita kepada Allah karena Allah memberikan kesempatan kepada siapapun, suku, bangsa, beda bahasa, beda bangsa, tua, muda, kaya, miskin, pejabat atau bukan pejabat, memiliki peluang yang sama untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah Islam, agama yang menghargai suku apapun, bangsa apapun. Yang penting menjadi orang bertakwa, maka mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai sekarang masih ya, banyak orang yang merasa mulia karena pangkatnya. Bintang 1, bintang 2, bintang 3. Yang lagi rame bintang 2 sama bintang 3 ini lah. Nah, ternyata pangkatnya itu bukan memuliakan dirinya, tapi malah menghinakan dirinya. Salah satu bukti bahwa pangkat yang kelihatan memuliakan itu bahkan baru di dunia saja bisa menjadi menghinakan. Gak jaminan orang yang pangkatnya tinggi itu mulia. Ini sudah menjadi perkara umum, masalah umum, sudah tiap hari diberitakan oleh berbagai media TV, media sosial dan sebagainya. Ini Bapak-bapak, sehingga kita semuanya bersyukur kita yang saat ini pangkatnya mungkin bukan bintang 2 juga bisa jadi orang yang mulia. Kalau mulia karena hartanya, banyak juga orang yang kelihatannya hartanya banyak tapi hidupnya terhina. Kalau mulia karena ketenarannya, banyak sekali orang yang tenar akhirnya terhinakan oleh ketenarannya. Maka Bapak Ibu, betul-betul Islam ini agama yang kita syukuri karena kita memiliki peluang yang sama untuk menjadi manusia mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini
Nyun pangapunten, saya hadir di sini sekeluarga, ada bapak ibu saya, ruangan panti di kantor, ada bapak saya sama ibu, bapak usia 86 tahun, ibu usia 76 tahun. Kemarin saya ingin kepanggil silaturahmi kalian Pak Hawari, Ustadz Hawari, termasuk dulu perintis pengajian ini. Kemarin bapak saya, ibu saya ajak soal Ustadz Hawari. Pak Hawari niku guru saya ketika saya sekolah di Sanawiyah, guru tafsir hadis saya Pak Hawari. Waktu kalau dados siswa Sanawiyah, guru saya adalah Pak Ustadz Hawari yang kemudian jadi hakim agama, barusan pensiun 3 tahun yang lalu. Nah kemarin saya sowan kembali ke kediaman Pak Hawari dan ibu. Alhamdulillah bapak saya senang sekali. Kalau kegiatan silaturahmi, kegiatan Muhammadiyah, bapak saya senang sekali. Mohon doanya agar panjang umur, sehat, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang rawuh di sini usianya lebih dari 86 tahun. Jawi yang di luar ada yang usianya 86 tahun. Enggak ada, Pak. Nampaknya bapak saya termasuk yang dikaruniai oleh Allah usia yang panjang. Alhamdulillah. Ibu saya juga hadir, istri saya hadir, istri tua Pak. Istri tua yang hadir, karena udah tua maksudnya. Sudah 40 tahun ke atas. Kalau sekarang 54 tahun, istri saya berarti 51 tahun. Karena selisih 3 tahun. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin pengajian ini nanti temanya berangkai. Nanti kalau soal pertama kali di sini pengajian sama adik-adik mu'alimin mu'alimat, saya udah lupa temanya apa itu. Terus pengajian kedua Milad Aisyah, temanya tentang bergembira dalam berislam. Nah ini kajian-kajian mulai hari ini, kalau nanti kalau rutin seperti yang direncanakan pas 3 bulan 4 bulan sekali, nanti temanya bersambung. Ini biar kajiannya nanti urut. Kajian pada malam pagi hari ini kita akan mulai dengan Quran surah Al-Aqaf ayat 15-16. Terus 15-16, terus nanti nyambung lagi Pak, Quran surah Luqman 12-19, nyambung lagi kemudian Quran surah Ibrahim ayat 35 sampai ayat 41 dan seterusnya. Tema-tema yang menggerakkan berkaitan dengan hidup rumah tangga, fungsi ayah, fungsi ibu, regenerasi dan sebagainya. Karena ini menjadi problem penting bagi umat Islam agar Islam tetap tumbuh berkembang di Republik Indonesia. Nah, kajian yang pertama ini Bapak, yang sifatnya tematik, kita mulai dari Quran surah Al-Aqaf ayat 15-16. Untuk ayat ini boleh jadi akan pertemuannya 2 kali. Nih, tapi kalau nanti bisa sekali alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Nanti ayat 16-nya kalau kajian ayat 15 ini bisa kita selesaikan, kita sambung. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, siapa yang pengen amal solehnya diterima oleh Allah? Angkat tangan. Oh semua nggih Pak. Berarti ini sehat semua ini Pak. Nah, normal semua. Sinten sing pengen, siapa yang ingin kesalahannya
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semuanya. Terus sinten sing pengen mlebu surga. Nah, semuanya. Alhamdulillah saya ngaji niki normal kabeh. Kalau sekarang muncul ajaran yang aneh-aneh. Ya, Pak. Muncul ajaran yang aneh-aneh. Rumien, dulu ketika saya masih aktif sebagai seorang perwira menengah polisi, saya itu pernah kerja di polisi, Pak. Saya dilantik jadi perwira ABRI di Angkatan Laut tahun 91. Terus polisi berdiri sendiri, kalau dados perwira polisi. Kan 95-96 polisi berdiri sendiri. Ya, ABRI kemudian menjadi 2, polisi dan TNI. Nah, gitu Pak. Nah, ketika saya masih bekerja waktu itu sebagai psikolog di Dinas Psikologi Polri, sering memeriksa, menangani kasus-kasus aliran sesat. Napa Bapak Ibu? Aliran sesat. Kalau sering menangani kasus-kasus teroris, pelaku-pelaku teroris. Dulu waktu bom Bali, Imam Samudra dan sebagainya itu yang meriksa psikologinya saya, yang membuat laporan psikologi pengantarnya ke Pak Kapolri saya. Waktu itu Pak. Sering menangani kasus-kasus pelaku kejahatan yang di luar nalar. Kejahatan di luar nalar itu termasuk contohnya apa Pak? Anak bunuh orang tua. Saya baru awal-awal tugas di Mabes menangani kasus anak macul bapak nih. Bayangin Pak, kalau macul tanah kan nggak apa-apa Pak. Ini anak nyangkul kepalanya bapaknya, ya mati Pak. Saya suruh nangani. Ini gangguan jiwa normal atau emosi atau apa? Ini seperti itu. Saya pernah nangani kasus penjahat yang memutilasi manusia masih hidup-hidup. Di kupingnya dicopot irungnya diiris sampai mati. Itu manusia loh Pak. Ada manusia yang seperti itu. Saya pernah menangani kasus pelakunya. Kalau teroris dan sebagainya udah biasa Pak, pelaku-pelaku. Nah Bapak Ibu, aliran sesat yang aneh-aneh kayak gitu dulu sering saya tangani. Yang saya kaget Pak, aliran sesat itu banyak pengikutnya. Banyak pengikutnya. Dulu Lia Eden dengan Salamullahnya ngaku sebagai Pak, malaikat Jibril. Loh Pak, ngaku malaikat Jibril yang ikuti ribuan orang. Terus ngaku melahirkan Isa Al-Masih putranya yang ahli elektronik, tukang elektronik itu Isa Al-Masih. Kok ya pengikutnya banyak Pak? Gitu? Karena apa? Karena mereka aktif berdakwah dalam tanda kutip, aktif merekrut orang, aktif membina anggota-anggotanya. Jadi yang sesat saja kalau diperjuangkan banyak pengikutnya. Gak usah jauh-jauh dari sini. Dulu ada Dimas Kanjeng. Masih ingat Pak kasus Dimas Kanjeng? Niku ten pundi niku? Jawa Tengah atau Jawa Timur? Jawa Tengah atau Jawa Timur? Jawa Timur. Kalau Lia Eden kan kasusnya di Jakarta Pak. Di Jawa Timur. Bagaimana seorang anak polisi, Dimas Kanjeng itu bapaknya polisi. Gitu Pak. Itu punya paham aliran yang seperti itu bisa gandakan uang macam-macam itu. Ternyata banyak orang yang tahu rahasianya dibunuh. Korbannya banyak itu Pak. Itu pengikutnya lebih dari 25.000 orang. Dari pangkat kopral sampai pangkat bintang. Dari orang yang bisa baca tulis sampai profesor, dokter. Bayangkan itu Pak. Gitu. Nah kalau nangani kasus-kasus yang muda-muda begitu, kalau Dimas Kanjeng bukan saya. Karena Dimas Kanjeng kasusnya saya sudah pensiun dini dari polisi. Tapi itu aneh Pak. Gitu. Aliran-aliran kayak gitu kalau diperjuangkan banyak pengikutnya. Nah sekarang kita yang ngaji ini
Kendisi kita ya memiliki itu, Pak. Saya nggak tahu, ini malah banyak yang kosong di sini. Mungkin Bapak nggak mau masuk. Saya nggak tahu jamaah ini semakin tambah banyak atau semakin berkurang. Mang jawab. Niki tambah banyak atau tambah kurang? Oh tambah banyak. Tambah banyak. Alhamdulillah. Tapi dicek Pak, banyaknya itu punya masa depan atau tidak? Gimana? Kalau ngaji enteng-entengan lebih aja Pak. Saat ini kalau cek, yang usianya di atas 60 tahun angkat tangan. Wah ibu-ibu itu sekitar 30%. Gitu. Yang di atas 40 tahun tapi di bawah 60 tahun angkat tangan. Ini mayoritas. Yang di bawah 40 tahun angkat tangan. Hampir tidak ada. Yang di bawah 30 tahun sampai 20 tahun. 1, 2 orang. Yang di bawah 30 tahun, yang di bawah 20 tahun. Ini adik-adik ini, kecil-kecil ini. Generasi pasca Z, generasi Alpha. Ini Bapak-bapak, ini harus kita sadari loh ini. Ternyata kebaikan itu kalau nggak diperjuangkan lama-lama pengikutnya habis. Lama-lama pengikutnya habis. Gitu. Nah sekarang coba bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak pengajian sama anaknya angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yang di luar kira-kira 10 lah, berarti 27. Gitu. Selamat untuk bapak ibu yang berhasil membawa anaknya ikut ngaji. Pak Niki, ibu-ibu yang ngaji sama suaminya angkat tangan. Bapak-bapak nanti Pak. Ibu-ibu dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 yang di luar kira-kira berapa Pak? 10? 5, 28 tambah 5 berarti pinten? 33 Pak. Ibu-ibu yang sepasang. Kalau bapak-bapak yang berangkat sama istrinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 belum tentu sama jempol kok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Yang di luar ada berapa? 10. Ya. Berarti sama Pak G. Soalnya di tempat lain yang ibu-ibunya 55, bapak-bapaknya 50. Berarti ada yang mencurigakan datang 5 orang nggak dikenali itu Pak. Nah Bapak Ibu, ini pengantar ada problem yang kita hadapi, yang nanti ayat ini akan menjadikan mudah-mudahan menggerakkan kita untuk menanamkan, mewariskan, membangun regenerasi, melakukan regenerasi agar pengajian-pengajian itu semakin makmur, masjid-masjid semakin makmur. Karena banyak masjid-masjid bagus, jamaahnya kosong. Maka kemarin di Muktamar Muhammadiyah, ini nyun sewu bagi yang warga Muhammadiyah, ya. Di Muhammadiyah kemarin direkomendasikan agar ada lembaga atau majelis khusus yang ngurusi masjid. Padahal dulu itu bagian dari tugasnya majelis tabligh. Tapi kemarin diusulkan agar ada majelis khusus yang ngurusi masjid. Karena banyak sekali masjid-masjid yang luar biasa, megah luar biasa, tapi sholat subuh 1 shaf saja butuh perjuangan. Nih Bapak Ibu, kita mulai kajiannya. Quran surah Al-Qaf ayat 15. Gitu. Kalau ini dijalankan, nih Pak,
kewajiban-kewajiban Islam yang sifatnya wajib dijalankan, dilengkapi dengan Quran surah Al-A'raf ayat 15 ini. Allah menjanjikan di ayat 16-nya tadi pertanyaan yang saya sampaikan. Allah menjamin gitu, kebaikan kita, amal baik kita dihitung sebagai amal soleh oleh Allah. Kemudian kesalahan kita akan diampuni oleh Allah dan akan dijanjikan diberikan surga oleh Allah. Ayat 16-nya. Di ayat 16 ini janji Allah kepada kita, kalau kita mampu melakukan ayat 15, maka hadiahnya ayat 16. Nah, apa yang harus kita kerjakan berkaitan dengan ayat 15? Bagian awal Bapak, surah ini memberikan pesan kepada kita agar kita berbuat ihsan kepada kedua orang tua, lebih-lebih ibu. Ini penting Bapak Ibu, mengajarkan agar kita sebagai anak berbuat ihsan kepada orang tua, dan agar orang tua mau mendidikkan agar anak-anak kita mampu berbuat ihsan. Kata yang dipilih oleh Allah di dalam ayat ini, surah ini adalah kata ihsan. Kata yang mewakili makna tertinggi dari makna kebaikan. Kan ada halalan thayyibah, halal dan baik berkaitan dengan makanan. Thayyib itu baik. Kemudian makna yang baik berikutnya adalah khair. Yad'una ilal khair, ajak kepada kebaikan. Kemudian makna yang berikutnya baik itu adalah ma'ruf, kebaikan juga Pak. Dan makna yang tertinggi adalah ihsan. Ya, jadi kalau thayyib itu berkaitan dengan barang sesuatu, makanan dan lain-lain. Kalau khair itu baju batik. Kalau masih bentuknya batik itu digelar, wah batik Magetan, nonton batik Magetan? Nonton batik Magetan. Kok bagus batiknya itu khair. Tapi kalau batik dipotong-potong jadi baju api, dinggo necklace, itu namanya ma'ruf. Ini pagi kepribadiannya gabungan thayyib, khair, ma'ruf, orangnya kok soleh, apik, bajunya apik, akhlaknya apik, itu kemudian ditambahi ihsan, ditambahi perbuatan baik, menjadikan orang yang soleh. Orang yang soleh itu gabungan dari 4 kebaikan, tapi makna kebaikan tertinggi adalah ihsan. Sabar itu khair, penyabar itu baru ma'ruf. Jadi penyabar itu sudah kita lakukan jadi kepribadian kita. Itu penyabar itu ma'ruf. Kalau baru katanya sabar, wacana, itu masih khair, masih hal yang baik, tapi belum mempribadi jadi perbuatan baik. Sabar, penyabar, ditambahi nilai ihsan akan menjadikan kita orang-orang yang soleh, orang-orang yang sempurna kebaikannya. Nah itu Bapak. Nah ihsan kita diminta oleh Allah, diperintahkan Allah agar berbuat kebaikan yang paling baik, yang akan menjadikan kita orang yang soleh di mata Allah. Kalau kita berbuat yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Jadi Bapak Ibu bersyukurlah putranya yang mau datang ngaji. Nanti Car Free Day-nya setelah pengajian. Gitu? Nggih. Hebat bapak-bapak yang bisa ngajak ngaji putranya hari ini, hebat. Eyang kakung, eyang putri yang bisa ngajak putranya ngaji siang ini, pagi ini, hebat. Karena itu bukan urusan mudah. Karena itu menjadi resep di bagian ayat berikutnya. Mudah-mudahan Bapak kita mampu menjadikan diri kita berbuat ihsan. Termasuk saya ajak Bapak Ibu kula silaturahmi, saya ingin mengambil ilmu dari Pak Hawari, mengambil ilmu dari Bapak Ibu saya bagaimana silaturahmi itu penting. Karena banyak anak sekarang tidak mau silaturahmi, mau main kamar megang HP.
kabeh urusan lewat HP. Bahkan kalau dipanggil suruh makan saja lebih baik makan HP. Kalau sudah pegang HP, sholat merasa terganggu. Nah itu ciri generasi Z dan generasi Alpha. Ya, Bang. Dia diasuh sepenuhnya oleh internet dan smartphone, HP. Nah, itu istilah ilmu sosiologi psikologi generasi Z yang lahir pada tahun 1995 sampai 2013 ke sekarang namanya generasi Alpha, istilah ilmu Pak, nggak tahu nggak apa-apa itu. Tapi sekarang anak-anak seperti itu. Maka mendidik anak-anak kita jadi ihsan ini perkara yang tidak mudah. Rumien zaman saya itu bapak-bapak ibu-ibu paling godaannya kan nonton wayang, nonton bal-balan, wayang uang, wayang apa itu Pak? Wayang kulit, itu ketoprak. Terus nanti godaannya main otok. Otok itu daerah saya Pak, daerahnya Pak Waru otok. Judi, jadu, otok. Nah itu Pak, gitu. Terus godaannya apa lagi Pak? Ya gitu-gitu saja. Karena dulu saya itu Pak waktu SD, SMP, SMA sampai SMA aku itu tidurnya di masjid. Sekarang mana ada anak yang tidur di masjid? Masjid saya waktu itu gak isih lemah Pak. Masjid kami itu lemah tanah. Pernah ngalami Pak? Kalau turu kedinginan hujan kemule kosong campur debu gitu Pak. Nah, itu seperti itu. Terus bariku terus di semen, wah sudah enak lah Pak. Baru sekarang rambut tidur ya di situ, belajar di situ lah. Karena bapak saya melarang kami lihat-lihat yang kayak gitu Pak, delik-delik untuk nonton ketoprak, delok wong main judi barang itu Pak. Dulu godaannya hanya kayak gitu Pak. Sekarang orang sah lumoneng dindi, godaannya masuk di dalam kamar, bentuknya kecil dan bisa menggoda siapa saja termasuk anak-anak kita. Maka mendidik anak kita menjadi anak yang mampu berbuat Islam bukan perkara mudah, tetapi wajib sebagai orang tua untuk melakukan itu agar anak kita berbuat ihsan. Inti ayat bagian awal seperti itu. Mumpung Bapak Ibu masih bisa didengarkan oleh anak-anak kita, cucu kita, jangan sia-siakan. Bapak Ibu, dulu kalau bapak saya itu kondur dari kantor atau bapak saya pengulu Pak, naik. Bapak saya pengulu, naik. Bisa pulangnya sore, kami lagi main sepak bola di sungai. Mainnya bukan di lapangan sepak bola Pak, di sungai. Kalau bapak saya jam 5 kondur, kami main sepak bola itu Pak. Atau setengah 6 kondur, kami main sepak bola. Bapak saya turun dari sepeda atau turun dari uduk. Ada yang tahu uduk? Nah, uduk itu motor, ireng kabeh, kunine uduk-uduk. Nah, bapak saya orang pertama di kampung itu yang punya uduk, punya motor zaman dulu. Yang sekarang motornya itu mahal Pak, karena barang antik. Gitu. Bapak turun dari uduk harus sepeda, terus bapak saya hanya gini Pak. Itu langsung sepak bola berhenti Pak. Baru sekali itu anak-anak sepak bola saya, kakak saya, teman-teman itu selesai sepak bolanya. Terus apa Pak? Bawa sandal, bawa bola, pulang. Adus, terus ke masjid. Jadi itu artinya wele kabeh wis sore. Bal-balane kudu wis rampung gek do adusa sing resik mangkat neng masjid. Itu artinya do banget Pak. Coba saat ini jenengan ana bocah bal-balan. Terus jenengan dikira wong. Bayangkan Pak, dulu bahasa itu bisa menjadikan anak soleh ke masjid sholat. Nah sekarang bahasa itu nggak dipahami anak-anak kita.
Cucu kita nggak ngerti mbaknya, itu orang ngerti. Watuk mbak, gitu, susah. Harus ngomong wes debus, dia asik lihat HP. Nah, ini caranya yang memang harus kita pikirkan. Maka Allah kasih resep nanti berikutnya. Coba ihsan tidak mudah. Inti perintah yang pertama berbuat ihsan. Kemudian yang kedua, perintah Allah berkaitan dengan apa? Agar kita semuanya menyiapkan masa emas pertama 30 bulan. Talatuna syahra. 30 bulan pertama disiapkan yang bagus. Gitu. Di situ diceritakan kan, 30 bulan itu masa ibu hamil, kemudian melahirkan, menyusui dan menyapainya. Selama berapa bu? Selama berapa bu? 30. Di ayat ini 30 bulan mengandung, melahirkan, menyapih dan menyusui dan menyapainya 3 bulan. Jadi kalau anak lahir normal 9 bulan sekitar 10 hari, berarti nyusuinya minimal 21 bulan. Gitu kan? Kemudian ayat yang lain memerintahkan agar kita menyempurnakan penyusuannya agar anak semakin bagus selama berapa Pak? 2 tahun atau 24 bulan. Ini bukan kontradiksi Pak. Karena apa? Ada bayi yang lahir usianya 6 bulan ke atas. Berarti penyesuaiannya penuh 2 tahun. Bayi lahir usia 6 bulan ke atas bisa selamat sekarang itu. Apalagi dengan teknologi. Maka ibu-ibu menyusui minimal 21 bulan, menyempurnakannya yang terbaik 24 bulan atau 2 tahun. 2 ayat yang saling menjelaskan bagaimana ibu menyusui putra-putrinya selama 21 tahun sampai 21 bulan sampai 24 bulan atau 2 tahun. 21 tahun kiamat ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu bagian yang kedua penting agar para laki-laki, para suami menyiapkan semuanya, nutrisi, uangnya dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan masa emas pertama usia 30 bulan. Gitu. ASI ditambah nutrisi yang bagus agar anak lahir dengan sempurna. Jangan sampai ibunya meninggal, putranya meninggal. Karena Indonesia masih banyak ibu yang meninggal, anaknya juga meninggal. Nah, ini menjadi penting. Ini perintah Al-Quran. Ini bagiannya para dokter objin, bagiannya para bidan, bagiannya para perawat untuk memikirkan agar 30 bulan pertama ini penting. Bapak-bapak yang merokok, kurangi uang rokoknya untuk membelikan susu, belikan daging, dibelikan nutrisi yang bagus agar putra panjenengan tumbuh baik. Yang rokok, di sini nggak ada yang rokok satupun. Nggak ada yang rokok lama ini Pak? Nggak, pas ngaji soalnya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu bagian kedua. Kemudian setelah itu apa? Orang itu kemudian tumbuh berkembang. Setelah 30 bulan masa emas yang pertama, akan memasuki masa emas yang kedua, yaitu arba'ina sanah. Orang tumbuh kembang setelah 3 tahun sekolah PAUD bla 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 pesantren tumbuh kembang. Nah ini nanti yang kajiannya Quran surah Luqman 12 sampai 19, masa antara masa pendidikan setelah 30 bulan menuju 40 tahun, proses menuju kedewasaan. Apa saja yang perlu diajarkan Quran surah Luqman ayat 12-19 pada pengajian yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, saya ulangi, setelah 30 bulan masa emas yang harus kita perhatikan, orang itu akan berproses menuju dewasa hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana, tumbuh mendewasa matang pada usia 40 tahun.
Berarti di ayat ini Pak, surah Al-Qaf ayat 15 ini, satu ayat bicara dua angka. Angka berapa dengan berapa ibu-ibu? Angka berapa Bu? Angka 30 bulan tentang dikandung, dilahirkan, disusui, disapai, dididik selama 30 bulan masa emas pertama. Kemudian angka yang kedua adalah 40 tahun. Yang Allah mengharapkan kita menjadi orang ayah ibu yang berhasil mendidik putra-putranya, putra-putrinya. Apa resepnya? Yang pertama sudah saya bacakan tadi Bapak. Kenapa? Resep yang pertama apa? Memperbanyak bersyukur kepada Allah. Nah Bapak, jenengan sekarang usianya berapapun, ibu usia berapapun, Allah menginginkan kita termasuk hamba Allah yang banyak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Saya masih bersyukur, saya bersyukur karena ibu bapak saya kandung masih sehat, ibu bapak mertua kami juga masih sehat. Bersyukur sekali. Karena sudah banyak bapak ini yang seusia saya yang tidak punya ayah ibu. Tapi bukan yatim piatu itu Pak. Gitu. Sudah dewasa. Nah, yang pertama tadi adalah memperbanyak bersyukur kepada Allah. Syukuri nikmat Allah berupa istri kita, anak-anak kita. Gitu. Istri dan anak-anak kita. Allah selalu mengingatkan pada kita sebuah doa agar kita selalu ingat pada pasangan kita dan anak kita. Doanya apa Bapak Ibu? Rabbana hab lana min. Nah, sampai akhir Allah mengingatkan kita karunia besar yang menentukan kebahagiaan kita hidup di dunia maupun di akhirat. Ibnu Abbas ketika menafsirkan fid dunya hasanah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan fid dunya hasanah, salah satu pemahamannya adalah bahwa hasanah dunia, kebahagiaan dunia itu salah satu bentuknya adalah memiliki pasangan hidup yang soleh dan solihah, memiliki anak yang soleh dan solihah. Ada 7 kriteria fid dunya hasanah menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, kita oleh Allah lewat doa tadi diingatkan oleh Allah bahwa istrimu, suamimu, anak keturunanmu adalah menentukan bahagianya atau tidak bahagianya kita hidup di dunia. Maka Bapak, kalau kita punya istri yang solihah, punya anak yang solih dan solihah, maka kebahagiaannya akan bertambah-tambah, akan luar biasa. Maka perlu diingat ibu-ibu, sumber bahagia utama adalah orang-orang yang kita cintai, suami, istri, dan anak-anak kita. Sumber bahagia. Maka tiap-tiap hari dimohonkan agar kita selalu mendoakan orang-orang yang kita cintai, agar tidak lupa sampai Allah kasih resep doa yang tadi saya bacakan, Rabbana hab lana min azwajina dan seterusnya. Itu doa agar istri kita, suami kita, anak kita menjadi qurrata a'yun, menjadi orang yang baik, yang senang kalau dipandang, yang menenangkan ketika dirasakan dalam hati, sumber bahagia. Kalau yang terjadi sebaliknya, sumber stres, sumber bencana, maka sengsara-sengsaranya orang itu adalah ketika dia tidak dihargai oleh pasangan hidupnya dan anak-anaknya. Boleh pangkatnya tinggi, bintangnya bintang 7, apalagi Bu, hartanya banyak, di kantor jadi bos, tapi kalau pulang nggak dihargai anak istri, gimana Bapak rasanya? Nggak dihargai anak istri sehari saja sudah sengsara Pak. Apalagi kalau tidak dihargai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Maka ada seorang bendahara sebuah partai besar, partai Golkar waktu itu di Indonesia,
adiknya mengeributu sinifasan, marimutu sineren atau apa itu namanya, lupa namanya, itu terjun dari lantai 56. Terjun dari lantai berapa Pak? Pada minggu yang sama salah seorang owner dari Zunde, gitu, pimpinan utama Zunde itu terjun dari lantai 12. Berarti Indonesia lebih hebat karena berani terjun dari lantai 56. Korea hanya lantai 12 Pak. Nah, gitu kan. Ini orang kaya raya, setelah diselidiki sebabnya apa Pak? Anak istrinya tidak menghargai, ini anaknya kurang menghargai bapaknya, istrinya kurang menghargai suaminya. Stres, terjun dari lantai 56. Seperti itu. Kalau kita punya pasangan hidup yang tidak menghargai kita. Tapi kalau pasangan hidup kita menghargai kita, insya Allah ibu-ibu, gitu, bapak pulang dari kantor capek, lihat istrinya tersenyum, anaknya menyambut, itu capek itu hilang. Bayangkan kalau sebaliknya, di kantor dimarahi atasan, di jalan dimarahi Pak Polisi, karena nggak bawa helm, lampu merah diterabas saja, gitu, ditegur. Kenapa Mas? Merah kok jalan? Nah, nggak kelihatan merah ya Pak, kelihatannya hijau, buta warna itu. Mana SIM-nya? SIM-nya di rumah Pak. Loh kok nggak dibawa? Kalau saya bawa apa Bapak mau mengganti kalau SIM saya hilang? Ngejek gitu Pak. Di jalan dimarahi polisi, maksudnya ditegur karena tidak sesuai aturan. Begitu sampai rumah, diceramai istri. Dunia-dunia maksudnya Pak. Ya, diceramai istri. Nah, itu kan sudah sengsara. Di kantor nggak ada harganya, di jalan susah, sampai rumah sengsara diceramai istri. Nah, seperti itu. Jadi bersyukur Bapak, kita syukuri istri kita, anak kita. Modal pertama disyukuri, bersyukur pada Allah. Sudah punya rumah, punya anak, punya segalanya, disyukuri. Kalau nggak seperti itu, rumusnya apa Pak? Ya disabari. Karena Quran hanya punya resep itu. Kalau nggak syukur ya sabar. Maka Al-Quran mengatakan wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kepada kalian semua, Quran surah Al-Anbiya ayat 35 akan diuji dengan dua ujian, syarri wal khairi fitnah. Ujian buruk dan ujian baik. Ujian yang baik disyukuri, ujian yang buruk disadari. Sesuatu yang sesuai keinginan kita disyukuri, yang tidak sesuai dengan keinginan kita disadari. Hanya itu resepnya Pak. Ya. Oleh karena itu yang pertama kita syukuri, sudah punya istri, punya anak dan sebagainya. Bapak-bapak yang istrinya belum sesuai harapan disadari. Ibu-ibu yang suaminya belum sesuai harapan disabari, karena dua-duanya bisa menyebabkan masuk surga. Nah selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua perintahnya setelah Rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Jadi yang kedua adalah kalau kita pengen bisa menjadi orang yang berbakti pada orang tua, berbuat ihsan, bisa mendidik anak dengan baik, maka salah satu resep yang Allah berikan adalah, yang kedua adalah apa? Senang berbuat baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah Bapak yang datang ke sini itu berarti apa? Senang kebaikan, karena nuntut ilmu itu salah satu bagian dari kebaikan. Siapa tadi yang sholat subuh berjamaah di masjid, itu bagian dari kita senang berbuat amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk berangkat subuh aja kita kadang-kadang harus berperang dalam tanda kutip dengan anak kita. Bangunkan Pak, sudah dibangun 10 menit nggak bangun-bangun. Tapi itu ya ujian bagi kita semuanya. Gitu. Jadi anak kita kadang-kadang menjadi godaan kita, ujian bagi kita, agar kita betul-betul berikhtiar senang melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau sudah mendekati usia 40 tahun, kok belum senang berbuat hal-hal yang baik, mari kita introspeksi. Kalau usianya sudah 40 tahun, apalagi lebih, kok belum tertarik dengan hal yang baik, hati-hati. Untuk jadi baik itu semakin susah. Jangan berprinsip nanti kalau saya pensiun baru jadi orang baik. Nanti kalau aku pensiun baru sholat. Ternyata belum nanti pensiun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan menunda-nunda untuk berbuat yang baik. Karena banyak anak-anak muda meninggal duluan dibanding yang tua. Kelapa muda banyak yang jatuh. Gitu oke? Tetapi kelapa yang sudah tua malah gak jatuh-jatuh. Kalau ibarat pohon kelapa manggar, tahu manggar Pak? Ada yang jatuh nggak? Ada. Dulu tahu dulu? Berarti bahasanya sama dengan bahasa tempat kami Pak ya. Cengkir yang jatuh ada, kelapa muda yang jatuh ada, nggak jatuh ada malah dipotong untuk es kelapa muda. Ya kan? Gitu, ibaratnya banyak anak muda yang kecelakaan, minum narkoba dan sebagainya itu kecelakaan lintas, kan mayoritas anak muda itu terpaksa diambil oleh Allah dalam bahasa kelapa itu. Terus ada yang kelapa sayur jatuh, ada yang kelapa tua malah nggak ada. Maka kita jangan menunda-nunda kebaikan karena yakin bahwa usia kita akan panjang. Covid kemarin memberikan pelajaran, nggak tua nggak muda ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah gitu Bapak. Jadi senang berbuat amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, kalau naik sepeda dari Magetan sampai Madiun aja kecil, guys, gitu? Kuat-kuat Pak. Ada saya punya teman dokter mantan direktur rumah sakit, nyepeda itu dari Malang sampai Jogja Pak. Kuat. Dan kita kan juga senang begitu nyepeda gitu Pak. Berkilo-kilo bahkan ratusan kilo mampu. Tetapi nyepeda dari rumahnya ke masjid yang 1 kilo belum tentu mampu. Gitu Pak? Lanjut. Bapak-bapak yang ahli bela diri, ahli senam, gerakan macam-macam mampu. Tapi bergerakan begini belum tentu mampu. Gerakan sholat belum tentu mampu. Yang dekat masjid pun belum tentu mampu melakukan sholat. Karena itu berkaitan iman dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi senang berbuat kebaikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, resep dari Allah apa? Wa aslih li fi dzurriyyati. Berusaha menjadi seorang ayah, menjadi orang tua, menjadi ibu yang soleh dan memperjuangkan agar anaknya juga jadi orang yang soleh. Maka ya Allah jadikan aku orang yang soleh, demikian juga dengan anak keturunanku. Ini pesan Allah yang paling penting berkaitan dengan menyiapkan generasi yang akan datang. Kalau ayahnya pengen anaknya soleh, maka berusaha jadi ayah yang baik, orang tua yang baik. Jadi Pak, bapak ibunya ke masjid, anaknya diajak. Siapa yang tadi pagi sholat subuh bisa membawa putranya ke masjid? Gak usah angkat tangan, gak ketahuan Pak. Ketahuan banyak yang tidak mampu membawa putra-putrinya atau cucunya ke masjid. Pak, putra saya sudah di Jakarta semua, itu lain masalah Pak. Tapi ingatkan anak-anak kita, cucu kita untuk masalah sholat itu. Karena Bapak, para rasul saja minta pertolongan kepada Allah agar anak cucunya mampu menegakkan sholat. Salah satu contohnya siapa? Nabi Ibrahim, yang nanti akan saya bahas pada pengajian berikutnya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Kekasih Allah Nabi Ibrahim yang namanya paling disebut paling banyak oleh umat manusia setelah Rasulullah, kekasih Allah, bapaknya para anbiya, para nabi, urusan sholat masih minta tolong
kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mampu menegakkan sholat, demikian juga dengan anak keturunanku. Benar ya Allah, mohon kabulkan doaku. Bapak-bapak, pun ngerasa toh Pak, angin boten ngajak putrane jenengan ke masjid sholat. Angin apa gampang Bu? Kalau nggih ngalami ngoten niku Pak. Nggih ngalami kabeh sedaya tiyang sepuh ngalami kayak gitu. Bapak-bapak, yang timbul sering apa Pak? Rasa mesake kasihan. Mesake sih cilik. Mesake sih cilik. Nanti begitu sudah SMP mesake sekolah adoh telat piye ngantuk piye. Gitu. As-salatu khairum minan naum SMA. Saya mesake meneh. Mesake yen ujian nasionalnya, kalau ujian lokal sekolahnya nggak bagus hasilnya, mesake banyak PR. Begitu sudah kuliah, mesake meneh banyak praktek. As-salatu khairum minan naum. Bapak sudah lulus kuliah nyambut damel, gitu. As-salatu khairum minan naum, mesake meneh akeh lembur. As-salatu khairum minan naum, sudah nikah mesake meneh nganten hanya ojo dibangunkan nganten anyar. Baru nganten anyar terus duwe anak. As-salatu khairum minan naum, mesake meneh dolelekan membengi bayine nangis terus sampai bapak ibunya meninggal, sampai kita wafat tidak berhasil membawa anak-anak kita, cucu kita sholat berjamaah di masjid. Maka masjid-masjid sepi karena yang berangkat hanya orang tuanya. Ini bapak-bapak, gimana Pak Jamal? Hilangkan rasa kasihan, bismillah, bangunkan anak-anak kita dengan penuh cinta dan kasih sayang, bukan kasihan. Gendong anak kita kalau masih kuat gendong, raupi anak kita dengan air hangat. Itu lagi, kalau aku gendong bonceng ke sepeda atau bonceng ke motor, biar berangkat ke masjid. Ini Pak, hayu-bayu pun nggak apa-apa Pak, bawa gendong. Nanti kalau dengar anak teman-temannya yang lain dengar kok ke masjid, mereka langsung melek dan akhirnya nggak ngantuk ke masjid, sholat bersama-sama. Ini ujian yang sangat berat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jalan zaman sekarang, kalau kita saja susah dan nggak mampu membawa anak-anak kita sholat berjamaah di masjid, maka apa? Yang lainnya akan lebih susah. Yang lainnya akan lebih susah. Monggo kalau mengajak ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita makmurkan musola-musola kita, masjid-masjid kita, kita ajak anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk memakmurkan masjid. Dan bagi para pengurus masjid dimanapun, kalau ada anak ke masjid kok berbuat sesuatu yang tidak sesuai yang kita inginkan, mungkin teriak-teriak, lari-lari, jangan langsung dimarahi, apalagi dibentak. Kalau ke masjid sekali dibentak oleh Pak Imamnya atau pengurus masjidnya, masjid nanti menjadi tempat yang menakutkan. Gitu. Maka sekarang ada gerakan masjid ramah anak-anak. Buat anak-anak itu kerasan di masjid, jangan sampai anak-anak takut berangkat ke masjid. Rasulullah saja membawa cucunya, siapa Pak? Nah, dibawa ke masjid sampai Rasulullah itu dinaiki, ditunggangi, sampai jamaah ngira apa Rasulullah itu lupa sholatnya atau Rasulullah itu bagaimana, sampai lama karena Rasulullah nunggu cucunya turun dari pundak beliau, baru kemudian bangun dari sujud. Jadi apa? Masjid ramah untuk anak-anak, agar anak-anak kerasan di masjid. Kalau masjid nanti jadi tempat yang menakutkan, maka apa Pak? Anak-anak akan cari tempat lain yang
menyenangkan. Nah, ini ajakan saya yang disampaikan oleh Allah, resep bagi kita semuanya untuk menyiapkan generasi terbaik agar kita berhasil menjadi ayah ibu yang baik. Yang keempat, ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Yang keempat adalah kita kalau salah menyadari kesalahannya. Mohon ampun kepada Allah kalau konteksnya kepada Allah. Kalau konteksnya dalam kehidupan berumah tangga sehari-hari, kalau kita salah sama istri minta maaf. Istri salah pada suami juga minta maaf. Minta maaf terakhir kapan Bapak Ibu? Betul. Bu, saya pernah matur mungkin di sini, kalau orang berumah tangga semakin lama itu semakin susah melakukan 3 hal. Yang pertama, susah minta maaf. Betul, Bu? Yang kedua, susah berterima kasih. Yang ketiga, susah memuji pasangannya. Betul, Bu? Suami ibu gitu, terakhir minta maaf kapan? Mang jawab, Bu, gitu-gitu rapopo gitu. Terakhir berterima kasih kapan? Bu, para suami ini sering berterima kasih atau jarang berterima kasih? Mang rungokke bapak-bapak, ini serius. Jarang berterima kasih. Para suami ini sering memuji panjenengan atau jarang, Bu? Corodok seru, Bu. Sering apa jarang? Mangrumok mulai, Pak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga begitu. Kalau nggak diingatkan, ya begitu, Pak. Tapi Ibu ingat, suami itu juga senang kalau istrinya memuji dirinya. Manusiawi. Para suami itu juga pengen kalau istrinya minta maaf. Para suami juga pengen kalau para istri berterima kasih. Sebaliknya begitu. Maka dalam konsep keluarga sakinah, kita harus saling memaafkan, saling berterima kasih, saling memuji pasangannya agar kemudian kita bisa bahagia, bertobat, melakukan kesalahan, minta maaf pada istri kita, anak kita, termasuk pada anak-anak kita. Saya pernah punya kasus kisah nyata, anak kula sing nomor 3 dari Jakarta biasanya juara, pindah di Bantul, rankingnya sampai turun. Kalau saya tidak salah ingat, sempat rankingnya itu ranking 92 dari 93 murid. Anak kula Hasbi yang sekarang di Trend Science. Saya meyakini dudu salah sekolah. Wong sekolahnya itu motonya apa? Sekolah sang juara. Sekolah sang juara. Karena setiap siswa di situ pasti juara. Ada juara matematika, juara paling rajin, paling gaji mangkat sekolah. Jadi semua siswa itu dikasih penghargaan, Pak. Yang paling santun bahasanya, yang paling hormat sama orang tuanya, itu semua dapat hadiah, juara kabeh. Yang juara tidak hanya yang rankingnya tinggi, semuanya juara. SD Muhammadiyah Bantul Kota, SD Muhammadiyah Bantul Kota. Nah, itu anak saya ranking 92, Pak. Nah, terus mesti bukan salah istri saya yang berjuang mengajari dan sebagainya. Iki mesti salahi bapak nih. Bapak ini gitu loh. Akhirnya anak saya, Pak, saya ajak ngobrol, saya berkomitmen untuk tidak marah apapun yang dikatakan anak saya. Akhirnya keluarlah kata-katanya dari anak saya, Mas Hasbi. Yang keluar yang pertama kali apa? Ayah pembohong. Wes jadi orang lain mesu ya. Ayah pembohong. Kenapa, Mas? Kan aku dulu mau pindah ke Bantul, syaratnya
dari Depok Jakarta Pak ke Bantul, syaratnya apa? Kalau sekolah itu ada robotiknya. Lah kalau nggih pun milih sekolah niku ana robotiknya, tapi pas berjalan tidak ada robotiknya Pak. Ayah pembohong. Yang kedua, ya, aku itu kalau ayah panggil saya, aku takut. Ayah kan kalau panggil Hasri, kalau kan mantan perwira Pak, mantan tentara, mantan polisi toh. Hasri dan anak saya waktu cita-citanya pengen jadi pilot. Wah, siapa disiplin, tebuak. Ternyata membuat anak saya ketakutan. Takut. Kalau aku dipanggil ayah takut. Saking takutnya anak saya itu kalau ngomong nggak jelas Pak, kayak orang gremeng. Karena saking takutnya sama bapaknya. Ketiga, nggak saya sebut. Keempat, nggak saya sebut. Kelima, nggak saya sebut. Kenapa nggak disebut? Wah enak banget bapaknya. Ini cerita Pak, setelah dia keluar semuanya, kita keluar itu, kemudian Mas Hasbi saya peluk. Saya minta maaf, saya nangis waktu itu, istri saya nggak tahu. Gitu. Saya peluk, terus saya minta maaf sama anak saya doakan anak saya ingat, gitu. Rasulullah mencium tangan Fatimah 6 bulan sebelum meninggal. Gitu. Saya cium sunahnya itu kan, ada perilaku dari Rasulullah itu sampai ternyata bapak mencium tangan anaknya itu ada sunahnya, ada ceritanya. Saya cium tangan anak saya doakan, kami berpelukan. Ini wangi, tangis-tangisan di situ hari itu. Saya merasa bersalah. Dampaknya apa Pak? Pelan-pelan rankingnya naik, tryoutnya naik, ranking 9, ranking 8 dan sebagainya, ranking 3. Akhirnya di kelasnya dia menjadi yang terbaik waktu itu. Bahayanya Pak, kalau seorang tua nggak menyadari bahwa dirinya bisa salah nggak Pak, Bapak Ibu? Bisa. Dan kemudian kita nggak pernah menyadari kesalahannya, apalagi minta maaf, dampaknya luar biasa terhadap anak kita. Maka sesekali dengarkan kata anak kita, apakah ada kesalahan kita, dan kalau kita salah harus minta maaf. Itu bertobat dalam konteks sebagai orang tua. Terus yang terakhir adalah kita bersungguh-sungguh menjadi muslim yang baik, insya Allah. Oke, pun jam itu langkung 10 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian pada hari ini, insya Allah. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Mari kita semua berusaha memakmurkan masjid, kita agar kita nanti bisa berjamaah di masjid bersama keluarga kita, dan agar kita nanti bisa reuni, ketemu anak-anak kita ketika kita sudah meninggal nanti, ketemu istri kita, suami kita, kakek nenek yang kita di akhirat nanti. Sesuai dengan janji Allah dalam Quran surah At-Tur ayat 21, Allah menjanjikan kepada kita ketemu Mbah Buyut, Mbah Sangga dan sebagainya, keluarga besar, kalau kita sama-sama beriman. Ibu-ibu pengen ketemu suaminya nanti di surga kalau udah meninggal? Bu, pengen. Kompak ibu-ibu, pengen. Bapak-bapak nanti di akhirat pengen ketemu istrinya kembali nggak Bapak-bapak? Pak, separuh sing jawab. Yang lain Pak, pun tobat tentunya mawon Pak. Nanti tengah akhirat ganti. Ya gitu. Oke, sekarang semanten nyumpang apunten, sehat sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.